Rasulullah SAW menyebutkan salas muhlika. Ada 3 perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta', kikir dan ambisi. Jemaah, kita semua cinta sama harta. Coba siapa yang gak suka sama harta? Kata Allah Azza wa Jal, wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya dia, kecintaannya kepada al-khair, harta ini berat sekali jemaah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cinta mati kalian. Padahal nggak dibawa mati. Setelah kita cinta, Allah kasih kita tugas, sedekah. Loh ya apa sih? Saya capek ngumpulkan ini suruh sedekah. Iya, yang kau sedekahkan itu yang kau bawa mati. Tapi manusia sudah kadung cinta. Orang sedekah itu jamaah mudah kalau masih miskin. Yang nggak punya fulus banyak sedekah sekarang. Karena mudah antum. Dan pahalanya insya Allah besar sekali. Antum punya uang 100 ribu. 100 ribu saja. Nggak punya Ustaz. Ana ini sisa gaji ana 100 ribu. Tabungan nggak punya. Antum sedekah 50 ribu jam. Antum sedekah dengan setengah harta antum. Tapi tidak terlalu berat. Insya Allah lah nanti anak kerja lagi mudah-mudahan dapat fulus. Mudah-mudahan Allah kasih ganti yang lebih baik. Selalu seperti itu. Padahal yang antum sedekahkan berapa? Setengah harta antum. Ketika antum mulai naik, antum punya uang 1 juta. Gimana sedekah 500 ribu jamaah? Perasaannya mulai agak berat daripada yang 50 ribu. Padahal sama saja. Apa bedanya 500 ribu sama 50 ribu? Nggak ada bedanya. Sama-sama 50%. Kalau dulu yang antum sisakan cuma 50 ribu, sekarang antum sisakan 500 loh. Lebih banyak dari yang dulu. Sekarang sisanya 500 ribu. Tapi mulai berat jamaah. Ketika Allah kasih antum uang 1 miliar. Gimana sedekah 500 juta? Sama dengan 50 ribu. Lo sama 50%. Bahkan waktu dulu antum sedekah 50 ribu, sisanya 50 ribu. Sekarang sisanya 500 juta. Banyak sisanya gitu kan. Tapi antum kan gak ngelihat sisanya. Ngelihat yang dikeluarkan. Waduh, banyak banget yang dikeluarkan. Seharusnya antum melihat kepada sisanya. Makanya yang masih miskin sedekah. Hitungannya hari kiamat itu persentase aja, bukan jumlah. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 1 dirham yang bisa mengalahkan 100 dinar. 1 dirham perak mengalahkan 100 dinar emas. Kata para sahabat, iya orang ini cuma punya 2 dirham. Maka ini yang menghancurkan manusia, syuhun muta'. Antum lihat bagaimana antum dengan harta. Kecintaan antum sama harta. Yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikutin. Ya kita tahu nafsu ini memerintahkan kepada keburukan. Yang namanya keinginan manusia itu gak ada habisnya. Maka kita perlu melatih kemauan kita. Melatih kesabaran. Puasa Ramadan antum bisa ngontrol nafsu antum. Jadi kita kalau bisa menahan, kita pun seperti itu. Antum kepingin punya ini, antum tahan. Lama-kelamaan hilang. Hanya butuh pembiasaan. Apalagi kalau nafsunya ke yang haram. Makanya kenapa kita dilatih meninggalkan yang halal? Ramadan kita dilatih meninggalkan yang halal. Nafsu. Nafsu dan kebutuhan. Tapi ternyata kebutuhan itu bisa ditunda gitu loh. Itu yang menghancurkan manusia. Hawa yang diikutin. Hawa nafsu yang diikutin. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan kajian kita. Kata Nabi SAW. Wa'ijabur rajuli binafsihi. Takjubnya seseorang dengan diri dia sendiri. Merasa sudah baik. Merasa sudah soleh. Merasa banyak ketaatannya. Makanya kita perlu dikasih peringatan sama saudara kita. Tanda dan kita perlu juga peringatan dari Allah. Tanda orang dicintai Allah itu bukan diluaskan rizkinya. Tapi dikasih apa? Musibah. Supaya ingat orang itu. Kadangkala motong kuku. Tahu-tahu kena dagingnya ya ma. Ya Allah. Dosa apa ya Allah ya? Padahal anak ini potong kuku menjalankan sunnah ya Allah. Ada orang merasa baik. Dikasih musibah masih merasa baik. Anak pernah ketemu sama orang jemaah haji. Dia wudhu. Kan kalau di Masjidil Haram itu ada tempat naruh tas ya. Orang berwudu, terus dia keluar lupa jemaah. Datang lagi hilang tasnya. Ini orang Arab. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa kau lakukan ini kepada aku ya Allah? Aku kurang apa ya Allah? Ini orang kalau tidak tahu dengan kekurangannya seperti itu. Makanya antum harus yakin ketika datang musibah, la'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Kalau setiap antum punya salah dikasih hukuman, gak ada satupun yang hidup di muka bumi ini. Maka kita perlu peringatan saudara kita atau peringatan dari Allah yang bentuknya musibah.